Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang virtual lunch, atau yang lebih dikenal dengan VLANs. Saya sudah membuat skema topologi ya. Kita memiliki 3 buah suite, yang masing-masing suite nanti akan kita set VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, maka alangkah baiknya saya akan menyampaikan sedikit tentang teorinya. Apa itu VLAN? VLAN adalah kumpulan networking device di dalam broadcast domain yang sama secara logikal. Nah, artinya apa? Membuat VLAN ya, berarti ya, kita membuat broadcast domain yang baru. Berdasarkan contoh di sini ya, satu suite ini kita akan membuat 3 broadcast domain yang baru. Secara default ya, suite ini sudah memiliki VLAN ya, yaitu VLAN 1. Nah, mungkin bisa kita cek ya. Kita bisa cek. Show VLAN brief. Oke, ada VLAN 1. Kemudian memiliki member port ya, sebanyak 24 port fast Ethernet dan 2 port Giga Ethernet. Kemudian ada VLAN 1002 sampai dengan VLAN 1005. Berarti kita bisa membuat VLAN ya, dari VLAN 2 sampai dengan VLAN 1001. Nah, apa sih keuntungan kita membuat VLAN ya? Dengan kita membuat VLAN, kita bisa menentukan kriteria tertentu. Misalnya kita bisa membedakan traffic, voice, misalnya ada data, IP phone, CTV, wireless, dan lain-lain. Kemudian, dengan adanya VLAN, jika ada perpindahan device ya, maka kita ya dengan mudah hanya mengganti port switch saja. Di tempat baru kita hanya mengganti port switch saja. Kemudian kita dapat mengontrol broadcast domain dan membuat collision domain berdasarkan kriteria logika. Keuntungan selanjutnya adalah kita bisa mengontrol security, mengisolasi traffic berdasarkan VLAN. Untuk membuat VLAN ya, ada 2 cara ya, ada menggunakan static VLAN dan menggunakan dynamic VLAN. Nah, apa bedanya? Kalau menggunakan static, artinya memang kita melakukannya secara manual, meng-assign port itu ke VLAN. Sedangkan dynamic ini adalah secara otomatis, ya, switch secara otomatis assign port ke VLAN. Nah, kita kembali kepada static VLAN. Satu port berarti hanya bisa untuk satu VLAN. Nah, sementara kalau dynamic, itu masing-masing port bisa menjadi lebih dari satu member VLAN. Karena dynamic VLAN mendeteksinya berdasarkan MAC address PC. Nah, untuk mengkonfigurasi menggunakan dynamic VLAN, kita membutuhkan sebuah software namanya VLAN Membership Policy Server. Nah, tapi pada praktek hari ini, kita akan melakukan static VLAN. Untuk melakukan konfigurasi static VLAN itu sangat mudah ya. Kita hanya menentukan membuat VLAN, memberikan identitas nama VLAN, kemudian mengasainkan port. Langsung saja, kita akan coba ya, membuat VLAN. Masuk di konfigurasi terminal, kita akan buat 3 buah VLAN ya. VLAN 10, namanya adalah ID. VLAN 20, namanya adalah admin. VLAN 30, namanya adalah staff. Kemudian kita akan cek do show VLAN brief ya. Kita sudah membuat
3 buah VLAN. Kemudian kita akan assignkan port ke dalam VLAN. VLAN 10 berarti ini ya, FA03. Jadi caranya masukkan interface FA/3 ya. Switch port mode access ya. Switch port access VLAN 10. No shutdown. Nah, kemudian kita akan masuk VLAN 20 ini FA05. FA0/5 ya. Mode access VLAN 20 ya. No shutdown. Kemudian untuk VLAN 30 FA04. Interface FA0/4 ya. Switch port mode access VLAN 3 no shutdown. Kita cek. Nah, jadi masing-masing VLAN sudah di-assign port. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan konfigurasi di switch yang lain. Lakukan hal yang sama. Isi terminal ya. VLAN 10 ya, name-nya adalah ID ya. VLAN 20 name-nya adalah admin. VLAN 30 name-nya staff. Oke, sekarang kita send FA03 VLAN 10 ya. Ya, switch port mode access VLAN 2 VLAN 10 ya. Interface, kemudian yang hijau ini adalah FA04. Ya, switch port mode access VLAN 20 no shutdown. Kemudian FA05 ya. Port mode access VLAN 30 no show VLAN brief. Oke, kita sudah set ya. Kemudian kita akan coba untuk switch sini. Masuk ya. Sini. Oke, masuk konfigurasi terminal. VLAN 10 name adalah ID. VLAN 20 name-nya admin. VLAN 30 name-nya adalah staff. Kemudian kita do show VLAN brief ya. Kita sudah buat, sekarang kita akan assign-kan portnya. Kita bisa lihat untuk ini FA0, FA03 ya, untuk VLAN 10 ya. Oke, set ya. Ya, switch port mode access VLAN 20, VLAN 10 ya. No shutdown. Exit. Kemudian kita masuk lagi yang kuning VLAN 30 4 ya. A04 ya, switch port mode access ya. Switch port access VLAN 30 no shutdown. Dan FA05 ya ini. Oke, interface FA0. Nah, switch port mode access, switch port access VLAN 20 ya. No shutdown, kita cek do show VLAN brief. Nah, kita sudah ngeset. Oke, kita sudah selesai. Nah, saya akan coba cek kita sudah ngeset IP-nya belum. 10.1 ya, yang merah. Kemudian sini 10.2
Kemudian yang ini 10.3. Yang hijau ini 21 ya. 22, 23. Yang kuning 31, 32, 33. Nah, kita akan coba tes ini ya. Tes pink ya. Nah, gagal ya. Kenapa ini gagal ya? Karena pada dasarnya bahwa akses semua switch itu adalah di VLAN 1. Sementara kita sudah mengubah masing-masing port itu ke VLAN yang baru, sehingga membentuk broadcast domain yang baru. Nah, sebagai contoh, host dari VLAN 10 ya, sebenarnya hanya bisa berkomunikasi dengan VLAN 10. Ya. Ini artinya bahwa ada 3 host ya, ada 3 host di sini. Beda VLAN pada switch yang sama dan tidak bisa saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Sedangkan ya, komunikasi VLAN yang sama, ini VLAN yang sama ini. Ya, VLAN 30, VLAN 10, 10 yang merah. Namun beda switch. Nah, untuk bisa berkomunikasi maka harus melalui trunk link ke switch lain. Nah, jadi dengan menggunakan trunk diidentifikasi sebagai port yang terhubung antar switch. Jadi port trunk ini secara otomatis melewatkan traffic untuk semua VLAN yang didefinisikan di switch. Itu ya. Jadi untuk VLAN yang sama agar bisa berkomunikasi, maka kita membutuhkan yang namanya trunk link. Nah, bagaimana caranya? Kita tadi sudah melakukan ini ya, tidak bisa saling komunikasi. Ini ya. Apalagi yang beda ya, nggak bisa karena kita membuat VLAN, membuat broadcast domain yang baru, maka otomatis dia berbeda network. Nah, untuk mengatasinya kita butuh tick router. Nah, untuk sementara, agar sesama VLAN bisa saling berkomunikasi, maka kita butuh namanya trunking. Oke, kita set di setiap interface yang terhubung ke switch. Interface, berarti ini kita dulu FA01 ya. Nah, switch port mode trunk. Oke. Oke. Untuk mempercepat proses, kita ini aja. Oke. Nah, kita cek ya. Do show interface trunk. Nah, FA01 ya. Sudah dalam trunk. Dan port yang diizinkan itu dari VLAN 1 sampai VLAN 1005 yang boleh lewat. Ya, ini ya. Kemudian di sini VLAN yang aktif adalah 1, 10, 20, dan 30. Kita cek yang di sini lagi. Show interface trunk. Nah, ini sudah ya. Sudah auto ya, modenya auto. Oke. Kita akan coba lakukan ping ya. Oke, sini. Oke, udah sukses. Sebelumnya gagal. Nah, tapi yang di sini apakah sudah bisa atau belum? Belum bisa. Maka kita harus melakukan trunking di semua interface penghubung antar switch. Kita lihat ini berarti FA ada berapa nih? Berarti FA02 ya. Ini berarti switch port mode trunk. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Berarti ini FA01 sama FA02 ya. Lakukan trunking. Interface
Nah, untuk mempercepat lebih dari satu port, kita bisa gunakan pakai rank. Oke, di sini if analysis ini 2 ya. Oke, jadi sudah kita ya berarti interface analysis 2 ya. Oke, kita akan coba mapping yang sesama VLAN ya, ini dengan sini. Kita ini dulu. Ya, ini. Wah, kok error ya? Coba. Ini sukses ya. Kemudian coba ini dengan sini. Sukses. Oh, ini bisa ini. Ini. Oh, bisa. Oh, udah ada di bawahnya. Kok nggak bisa yang ini ya? Coba kita delete dulu. Nah, coba ini dengan ini. Oke, sukses. Oke, sekarang kita coba yang hijau dengan yang hijau, sukses ya. Ini sukses. Dan yang kuning, oke, sukses. Oke, sukses. Nah, satu tahap ini ya hanya bisa melakukan ping sesama VLAN tapi beda switch. Untuk bisa ngeping sesama VLAN beda switch, maka harus ditambahkan konfigurasi terang. Oke, demikian ya materi kita bagaimana cara membuat VLAN dan mengasainkan port di VLAN. Ya, mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.